Hantu tangan buntung menggerayangiku. Cerita tentang hantu tangan buntung memang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai daerah. Entah apa visi dan misi sosok lelembut itu, menampakkan diri dengan wujud sebagai sebuah tangan dan kerap terlihat menyeramkan. Di beberapa daerah hantu ini juga kerap diceritakan mampu mengejar seseorang hingga ketakutan karena seram. Salah satu kisah lucu sekaligus seram dialami oleh Fauzan yang mengaku pernah digerayangi makhluk gaib berwujud tangan buntung sewaktu tengah tidur di rumah temannya. Berikut penuturan dari Fauzan. Kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi, tepatnya sekitar awal tahun 2015 ini, di mana saya dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming jenis batu akik berkodam. Mulai dari batu akik merah delima, kol buntet, galih kelor, dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka, termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu teman saya, akhirnya saya beranikan diri untuk mengikuti perjalanan malam guna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum tak jauh dari rumah teman. Seingat saya, waktu itu malam Jumat Kliwon, karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut teman saya adalah malam tersebut. Waktu itu saya sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Waryanto, salah satu teman saya yang terlihat pendiam ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain. Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya, selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem, kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan. Singkatnya, setelah puas dengan perburuan malam itu, kami lantas kembali ke rumah Waryanto sekitar jam 22 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol seolah malam itu tak ingin kami lewatkan dengan tidur malam. Namun yang namanya manusia tentu ada waktunya harus istirahat, di mana kami tertidur tanpa sadar jam berapa kami mulai memejamkan mata. Beralaskan sebuah tikar kami terlelap seolah tengah tidur. Beralaskan sebuah tikar kami terlelap seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh sebenarnya mulai saya rasakan ketika terbangun sekitar pukul 2 pagi, di mana keris batu akik yang diletakkan di sebuah mangkok putih di atas meja terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut. Jujur saja saya cukup merinding dibuatnya. Terlebih Waryanto yang berada di sampingku masih tidur dengan nyenyaknya. Karena takut, saya putuskan untuk tidur mendekat Waryanto dan membenarkan sarungku sebagai selimut. Tak lama kemudian aku mulai terlelap atau kalau orang Jawa sini bilang ler-leran. Waktu di mana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur.
Di tengah suasana dingin dan mencekam tersebut, tiba-tiba saya merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kananku. Awalnya saya beranggapan jika itu ulah dari Waryanto yang iseng. Sambil menendang saya pun bercakap, "Iseng banget sih kamu, War," sambil kembali menarik sarung yang saya kenakan untuk selimut. Firasat tak enak mulai muncul tatkala terjadi kembali peristiwa serupa. Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak bulu kuduk merinding dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku. Saya berusaha membangunkan Waryanto dan bermaksud menceritakan kejadian yang saya alami. Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam, Waryanto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Lantas daripada ketakutan, saya putuskan untuk kembali merebahkan diri dan tidur lagi. Waktu inilah sosok makhluk gaib, entah itu jin atau hantu tangan buntung, terlihat merayap dari jendela dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan. Sontak aku pun menjerit ketakutan yang kemudian membangunkan Waryanto dari tidurnya. Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan saya alami, akhirnya kemudian Waryanto mengambil air wudhu dan qomat. Kami membaca doa untuk memagari tubuh saya, sekaligus keris semar mesem dan batu akik merah delima yang tadi kami dapatkan. Menurut penuturan Waryanto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Hingga azan subuh, sosok hantu yang menggerayangiku tadi tak lagi menampakkan diri maupun usil lagi terhadapku.